Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak Muhammad Ali Akbar Tanjung, SE, MSI, AK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis kami mengenai laporan keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota yang akan memaparkan hasil analisis dalam presentasi kali ini, yaitu Farhan Aziz, Muhammad Rifki Hidayat, dan Selvia Lestari. PT Sumber Alvaria Trijaya merupakan emiten retail terkemuka di Indonesia yang mengelola jaringan minimarket Alfamart di seluruh Nusantara. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1989 dan bergerak di sektor konsumer non-cyclicals. Analisis ini kami fokuskan pada laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2025. Tujuan dari analisis ini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi perlakuan akuntansi pada akun-akun material. Lalu yang kedua, mengevaluasi kepatuhan kebijakan akuntansi terhadap standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang terakhir, menganalisis kinerja laba rugi serta struktur aset dan liabilitas untuk menilai kesehatan keuangan emiten. Sebelum kita bahas lebih dalam, tentunya kita harus paham dulu mengenai dasar-dasar akuntansi. Akuntansi pada dasarnya adalah proses mencatat, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan. Tujuannya agar pengguna informasi seperti investor atau kreditur bisa mengambil keputusan secara tepat. Ada satu rumus yang wajib kita ingat, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Intinya, semua harta perusahaan itu berasal dari utang atau modal pemilik. Laporan keuangan sendiri punya beberapa tujuan utama. Yang pertama, memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Kedua, membantu pengguna membuat keputusan ekonomi yang rasional. Yang terakhir, menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Informasi yang disajikan juga harus punya 4 kualitas penting. Yang pertama, dapat dipahami, relevan, andal, dan bisa dibandingkan. Di Indonesia, standar akuntansi itu disusun oleh DSAK IAI atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Standarnya sendiri ada beberapa jenis, tergantung jenis entitasnya. Ada SAK umum yang berbasis IFRS, biasanya dipakai oleh perusahaan terbuka seperti emiten, BUMN, atau perbankan. Ada juga SAK entitas private atau SAKEP untuk perusahaan swasta non-publik skala menengah sampai ke besar. Lalu ada SAK MKM untuk usaha mikro kecil dan menengah. Lalu ada SAK syariah untuk entitas yang berbasis Islam. Dan SAP untuk pemerintahan. Nah, khusus untuk PT Sumber Alvaria ini, karena PT ini merupakan perusahaan terbuka, jadi PT ini menggunakan SAK umum. Lalu, standar yang digunakan dalam laporan keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya antara lain PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan, PSAK 71 tentang instrumen keuangan, PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, dan PSAK 73 tentang sewa. PSAK 73 ini cukup penting karena untuk bisnis retail banyak berkaitan dengan sewa toko ataupun gerai. Selain itu, perusahaan juga mematuhi regulasi OJK, seperti pedoman penyajian laporan keuangan, emiten, dan aturan tentang tanggung jawab direksi. Jadi, laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Dalam penyusunan laporan keuangan, PT Sumber Alvaria Trijaya menggunakan 3 asumsi dasar. Yang pertama, basis accrual, yaitu transaksi dicatat pada saat terjadi, bukan pada saat kas benar-benar diterima atau dibayar. Contohnya, kalau perusahaan sudah menjual barang secara kredit, maka pendapatan tetap diakui meskipun uangnya belum masuk. Ini sesuai dengan yang diterapkan oleh PT Sumber Alvaria Trijaya dalam laporan keuangannya. Lalu yang kedua, going concern. Artinya, perusahaan dianggap akan terus berjalan dan beroperasi dalam jangka panjang, bukan akan bangkrut atau dilikuidasi dalam waktu dekat. Ini tercermin dari bagaimana perusahaan menyajikan aset dan liabilitasnya. Lalu asumsi yang ketiga adalah historical cost. Ini berarti aset dicatat sebesar harga perolehan awal, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini. Contohnya, kalau perusahaan membeli tanah 10 tahun yang lalu seharga 100 juta,
maka di laporan keuangan tetap dicatat 100 juta meskipun nilai pasarnya sekarang sudah naik. Ketiga asumsi dasar ini menjadi fondasi dalam penyusunan laporan keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, sehingga laporan yang dihasilkan konsisten dan dapat diandalkan. Baik, kita masuk ke dalam komponen laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur kinerja keuangan perusahaan selama satu periode. Rumusnya laba rugi sama dengan pendapatan dikurang beban. Untuk komponen penyajiannya, yang pertama pendapatan usaha, lalu dikurangi beban pokok sama dengan laba bruto, dikurangi beban operasi sama dengan laba operasi, ditambah atau dikurangi pendapatan atau beban non operasi sama dengan laba sebelum pajak, dikurangi beban pajak penghasilan sama dengan laba tahun berjalan, lalu ditambah penghasilan komprehensif lain sama dengan total laba komprehensif. Lalu yang kedua ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menjelaskan perubahan modal pemilik dari awal hingga akhir periode. Rumus untuk laporan perubahan modal yaitu ekuitas total sama dengan ekuitas pemilik ditambah kepentingan non-pengendali. Komponen ekuitas yang pertama modal di store. Modal di store yaitu setoran pemilik atau saham biasa plus tambahan modal. Lalu yang kedua ada saldo laba. Laba yang belum dibagikan sebagai dividen. Yang ketiga ada cadangan. Laba yang dipisahkan untuk tujuan tertentu. Keempat ada penghasilan komprehensif lain, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Kelima ada saham treasury atau saham yang dibeli kembali sebagai pengurang. Lalu yang keenam ada kepentingan non pengendali, bagian ekuitas entitas anak milik pihak lain. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi finansial perusahaan pada tanggal tertentu. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rumus untuk laporan posisi keuangan, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Untuk komponen aset, sumber daya yang dikuasai perusahaan. Contoh, akun yang masuk ke dalam komponen aset. Yang pertama ada kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Lalu ada komponen liabilitas, kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Contoh, akun yang masuk ke dalam komponen liabilitas, yang pertama ada utang usaha dan utang bank. Lalu ada komponen ekuitas, hak pemilik atas aset. Contohnya seperti modal saham dan saldo laba. Lalu ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode. Manfaat laporan arus kas: yang pertama, mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan kas. Yang kedua, mengetahui struktur pendanaan. Dan yang ketiga, mengetahui aktivitas ekspansi perusahaan. Untuk klasifikasi arus kas, yang pertama ada aktivitas operasi. Kas dari kegiatan usaha utama yang mencakup penerimaan dari pelanggan, pembayaran ke pemasok. Lalu yang kedua ada aktivitas investasi. Kas dari pembelian atau penjualan aset jangka panjang yang mencakup beli aset tetap, penempatan investasi. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan, kas dari transaksi pemilik dan kreditur yang mencakup pinjaman bank dan pembayaran dividen. Analisis akun persediaan lancar. Pengakuan. Persediaan diakui sebagai aset ketika perusahaan memiliki barang yang akan dijual dalam kegiatan usaha normal atau digunakan dalam proses operasional perusahaan. Pengukuran. Persediaan diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Penyajian. Persediaan disajikan sebagai aset lancar dalam laporan posisi keuangan dan diungkapkan rinciannya dalam catatan atas laporan keuangan. Diketahui, persediaan lancar PT Sumber Alvaria Trijaya pada tahun 2024 sebesar 11.774.822 rupiah. Persediaan lancar PT Sumber Alvaria Trijaya pada tahun 2025 sebesar 13.347.489 juta rupiah. Maka dapat disimpulkan persediaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk meningkat sebesar 1.572.667 juta atau meningkat sebesar 13,36% dari tahun 2024 ke 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya penambahan stok barang untuk memenuhi permintaan pelanggan dan mendukung pertumbuhan penjualan. Sebagai perusahaan retail,
Persediaan merupakan salah satu aset terbesar yang berperan penting dalam menjaga ketersediaan produk di seluruh gerai. Namun, perusahaan tetap perlu mengelola persediaan secara efektif untuk menghindari resiko barang rusak, usang, atau perputaran stok yang lambat. Analisis akun piutang usaha pihak ketiga. Pengakuan, piutang usaha pihak ketiga diakui ketika perusahaan telah menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan dan memiliki hak untuk menerima pembayaran di masa depan. Pengukuran, pada awalnya diukur sebesar nilai transaksi, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Penyajian, disajikan sebagai aset lancar dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai jika ada. Diketahui, piutang usaha pihak ketiga pada tahun 2024 sebesar Rp2.995.042.000.000. Piutang usaha pihak ketiga pada tahun 2025 sebesar Rp3.201.447.000.000. Maka dapat disimpulkan piutang usaha pihak ketiga PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk meningkat sebesar Rp206.405.000.000 atau meningkat sebesar 6,89% dari tahun 2024 ke tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya kenaikan transaksi penjualan kredit kepada pelanggan atau mitra usaha. Kenaikan piutang perlu diimbangi dengan pengelolaan penagihan yang efektif agar tidak menimbulkan risiko piutang tak tertagih dan tetap menjaga arus kas perusahaan. Analisis akun aset tetap. Pengakuan, aset tetap diakui ketika perusahaan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dari penggunaan aset tersebut, dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Pengukuran, pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penyajian, disajikan sebagai aset tidak lancar dalam laporan posisi keuangan dan diungkapkan rinciannya dalam catatan atas laporan keuangan. Diketahui, aset tetap pada tahun 2024 sebesar Rp9.002.080.000.000. Aset tetap pada tahun 2025 sebesar Rp9.752.718.000.000. Maka dapat disimpulkan, aset tetap PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk meningkat sebesar Rp750.638.000.000 atau sebesar 8,34% dari tahun 2024 ke tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya investasi perusahaan pada aset operasional seperti bangunan, peralatan toko, kendaraan, dan sarana pendukung lainnya. Kenaikan aset tetap mencerminkan upaya perusahaan dalam memperluas jaringan gerai dan meningkatkan kapasitas operasional untuk mendukung pertumbuhan bisnis di masa mendatang. Analisis akun utang usaha pihak ketiga. Pengakuan, utang usaha pihak ketiga diakui ketika perusahaan menerima barang atau jasa dari pemasok namun belum melakukan pembayaran pada tanggal pelaporan. Pengukuran, pada awalnya diukur sebesar nilai transaksi yang harus dibayarkan kepada pemasok. Selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyajian, disajikan sebagai liabilitas jangka pendek atau liabilitas lancar dalam laporan posisi keuangan karena umumnya akan dilunasi dalam siklus operasi normal perusahaan. Diketahui, utang usaha pihak ketiga pada tahun 2024 sebesar Rp13.061.622.000.000. Utang usaha pihak ketiga pada tahun 2025 sebesar Rp14.156.452.000.000. Maka dapat disimpulkan, utang usaha pihak ketiga PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk meningkat sebesar Rp1.094.830.000.000 atau meningkat sebesar 8,38% dari tahun 2024 ke tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bertambahnya pembelian barang dagangan secara kredit dari pemasok untuk mendukung operasional dan ketersediaan stok di gerai. Kenaikan utang usaha masih tergolong wajar karena sejalan dengan meningkatnya persediaan perusahaan yang mengindikasikan adanya pertumbuhan aktivitas bisnis dan ekspansi usaha. Analisis akun pendapatan diterima di muka jangka pendek.
Pengakuan, pendapatan diterima di muka jangka pendek diakui ketika perusahaan telah menerima pembayaran dari pelanggan, tetapi barang atau jasa belum sepenuhnya diserahkan sehingga belum memenuhi syarat untuk diakui sebagai pendapatan. Pengukuran, diukur sebesar jumlah kas atau imbalan yang diterima dari pelanggan yang masih menjadi kewajiban perusahaan untuk menyerahkan barang atau jasa di masa mendatang. Penyajian, disajikan sebagai liabilitas jangka pendek atau liabilitas lancar dalam laporan posisi keuangan karena kewajiban tersebut diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Diketahui pendapatan diterima di muka jangka pendek pada tahun 2024 sebesar 313 miliar 550 juta rupiah. Pendapatan diterima di muka jangka pendek pada tahun 2025 sebesar 240 miliar 14 juta rupiah. Maka dapat disimpulkan pendapatan diterima di muka jangka pendek PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk menurun sebesar 73 miliar 536 juta rupiah atau 23,45% dari tahun 2024 ke tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa sebagian kewajiban perusahaan telah direalisasikan menjadi pendapatan setelah barang atau jasa diserahkan kepada pelanggan. Kondisi ini mencerminkan bahwa perusahaan telah memenuhi sebagian kewajiban kontraktualnya sehingga saldo pendapatan diterima di muka menjadi lebih rendah pada tahun 2025. Analisis akun liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Pengakuan, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun diakui ketika sebagian kewajiban jangka panjang akan jatuh tempo dan harus dilunasi dalam periode kurang dari 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Pengukuran, diukur sebesar jumlah kewajiban yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Penyajian, disajikan sebagai liabilitas jangka pendek atau liabilitas lancar dalam laporan posisi keuangan meskipun berasal dari liabilitas jangka panjang, karena akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Diketahui liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun pada tahun 2024 sebesar 0. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun pada tahun 2025 sebesar 39 miliar 422 juta rupiah. Maka dapat disimpulkan pada tahun 2024 perusahaan tidak memiliki liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Namun, pada tahun 2025 tercatat sebesar 39 miliar 422 juta rupiah. Munculnya akun ini menunjukkan adanya sebagian kewajiban jangka panjang yang telah direklasifikasi menjadi kewajiban lancar karena akan segera jatuh tempo. Nilainya relatif kecil dibandingkan total aset dan liabilitas perusahaan, sehingga tidak memberikan tekanan yang signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Analisis akun liabilitas jangka panjang atas utang bank. Pengakuan, liabilitas jangka panjang atas utang bank diakui ketika perusahaan memperoleh pinjaman dari bank dan memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukan pembayaran pokok serta bunga pada masa yang akan datang. Pengukuran, pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajar pinjaman yang diterima setelah dikurangi biaya transaksi. Selanjutnya diukur menggunakan biaya perolehan diamortisasi sesuai metode suku bunga efektif. Penyajian, disajikan sebagai liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan karena jangka waktu pelunasannya melebihi 1 tahun. Rincian pinjaman, tingkat bunga, dan jatuh tempo diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Diketahui liabilitas jangka panjang atas utang bank pada tahun 2024 sebesar 0. Liabilitas jangka panjang atas utang bank pada tahun 2025 sebesar 721 miliar 801 juta rupiah. Maka dapat disimpulkan pada tahun 2024 PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk tidak memiliki saldo liabilitas jangka panjang atas utang bank. Sedangkan pada tahun 2025 tercatat sebesar 721 miliar 801 juta rupiah. Munculnya akun ini menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh pendanaan dari bank untuk mendukung kebutuhan investasi, ekspansi usaha, atau modal kerja. Mengingat aset tetap juga meningkat pada tahun 2025, utang bank ini kemungkinan digunakan untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan operasional perusahaan. Namun, perusahaan perlu menjaga kemampuan pembayaran agar tidak menimbulkan risiko keuangan di masa mendatang. Analisis akun pendapatan diterima di muka jangka panjang. Pengakuan, pendapatan diterima di muka jangka panjang diakui ketika perusahaan telah menerima pembayaran dari pelanggan, tetapi barang atau jasa yang menjadi kewajiban perusahaan akan diserahkan dalam periode lebih dari 1 tahun.
Pengukuran diukur sebesar jumlah pembayaran yang telah diterima dan masih menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhi kontrak di masa mendatang. Penyajian disajikan sebagai liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan karena penyelesaian kewajiban diperkirakan melebihi 1 tahun. Rinciannya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Diketahui, pendapatan diterima di muka jangka panjang pada tahun 2024 sebesar Rp71.755.000.000. Pendapatan diterima di muka jangka panjang pada tahun 2025 sebesar Rp70.095.000.000. Maka dapat disimpulkan pendapatan diterima di muka jangka panjang PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk meningkat sebesar Rp1.340.000.000 atau meningkat sebesar 1,87% dari tahun 2024 ke tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya tambahan pembayaran yang diterima perusahaan untuk barang atau jasa yang akan diberikan pada periode mendatang. Meskipun mengalami peningkatan nilai relatif stabil sehingga tidak menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap struktur liabilitas perusahaan. Saldo ini mencerminkan kewajiban perusahaan untuk memenuhi kontrak atau layanan yang telah dibayar pelanggan di masa depan. Analisa akun saham biasa, pengakuan. Saham biasa diakui sebagai bagian dari ekuitas ketika perusahaan menerbitkan saham kepada pemegang saham dan menerima setoran modal. Pengukuran diukur sebesar nilai nominal saham yang diterbitkan dan disetor oleh pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyajian disajikan pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Jumlah saham yang beredar, nilai nominal saham, dan hak pemegang saham diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Diketahui, saham biasa pada tahun 2024 sebesar Rp415.245.000.000. Saham biasa pada tahun 2025 sebesar Rp415.245.000.000. Maka dapat disimpulkan nilai saham biasa PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk tetap sebesar Rp415.245.000.000 pada tahun 2024 dan tahun 2025. Tidak adanya perubahan menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan penerbitan saham baru maupun pengurangan modal selama periode tersebut. Kondisi ini mencerminkan struktur modal saham yang stabil dan perusahaan lebih mengandalkan laba ditahan atau sumber pendanaan lain untuk mendukung aktivitas usahanya. Analisis kinerja perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya pada tahun 2025. Komponen pendapatan usaha meningkat sebesar 7,20%. Beban pokok penjualan meningkat sebesar 6,59%. Laba bruto meningkat sebesar 9,43%. Beban operasi meningkat sebesar 9,1%. Laba sebelum pajak meningkat sebesar 9,30%. Beban pajak meningkat sebesar 4,34%. Laba bersih meningkat sebesar 10,52%. Laba per saham meningkat sebesar 8,38%. Maka dapat disimpulkan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk menunjukkan kinerja positif dengan laba bersih tumbuh sebesar 10,52%. Perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan dan efisiensi secara bersamaan sehingga profitabilitas meningkat. Analisis kinerja perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya tahun 2025. Struktur aset dan kewajiban. 1. Komponen aset tahun 2025. Diketahui, aset lancar sebesar 51,5% atau sebesar Rp21,92 triliun. Aset tidak lancar sebesar 48,5% atau sebesar Rp20,66 triliun. 2. Komponen liabilitas tahun 2025. Diketahui, liabilitas jangka pendek sebesar 88,6% atau sebesar Rp20,55 triliun. Liabilitas jangka panjang sebesar 11,4% atau sebesar Rp2,64 triliun. 3. Rasio. Diketahui, rasio lancar sebesar 1,07 kali, maka dianggap likuiditas cukup. DER sebesar 1,20 kali, maka dianggap solvabilitas sehat. Kesimpulan, berdasarkan komposisi aset dan liabilitas di atas, struktur keuangan perusahaan tergolong sehat dan seimbang. Dari sisi aset, komposisi antara aset lancar
51,5% dan aset tidak lancar 48,5% terbagi hampir seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, namun juga tetap berinvestasi untuk pertumbuhan jangka panjang melalui ekspansi gerai. Dari sisi liabilitas, hampir seluruh kewajiban didominasi oleh liabilitas jangka pendek 88,6%. Hal ini wajar terjadi pada bisnis retail karena perusahaan memiliki banyak pemasok dengan tenggat pembayaran yang singkat, sehingga utang usaha menjadi komponen terbesar. Rasio lancar 1,07 kali menunjukkan bahwa aset lancar masih cukup untuk menutupi liabilitas jangka pendek. Meskipun tipis, perusahaan masih dalam batas aman. DER 1,20 kali berada dalam batas sehat sehingga perusahaan tidak dalam kondisi over leverage. Secara keseluruhan, perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara likuiditas jangka pendek dan investasi jangka panjang dengan struktur pendanaan yang terkendali. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.